Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami muliakan para sepuh bin sepuh, para alim ulama, para kiai, para keluarga besar pesantren Tebu Ireng, para hadirin semua santri yang berbahagia. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur. Satu keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh pada kesempatan ini saya punya beban yang begitu berat. Diminta untuk bicara yang terakhir. Di hadapan di sini para kiai, para alim ulama, ada kiai besar, Kiai Miftahul Ahyar. Ada atasan saya dulu Bapak Saifuddin Lukman Hakim Saifuddin yang dulu atasan saya ketika beliau menjadi rektor. Lalu kemudian ada banyak pimpinan pengasuh pesantren yang hadir. Rasanya memang berat sekali. Apalagi yang terakhir. Tetapi barangkali ini pembicara harus 4 dan harus adil saya kira. Yang pertama tadi adalah Pak Lukman, lalu kemudian Bu Cak Nun, 2, lalu kemudian ada 2 lagi yang nasibnya itu mirip-mirip saya kira. Pak Din ini ayahnya kiai, lalu kemudian masuk madrasah, pimpinan Ibnu. Nasib saya juga begitu. Ayah saya itu Surya NU di tingkat kabupaten. Ibu saya ini ketua muslimat. Tapi saya pernah lama jadi Muhammadiyah. Saya pernah ikut memimpin Universitas Muhammadiyah Malang selama 20 tahun. Dari punya mahasiswa kalau tidak salah hanya 260 orang menjadi 23.000. Pak Malik Fajar jadi rektornya, lalu saya menjadi wakil rektor 1, itu 13 tahun. Sebelumnya jadi dekan, wakil dekan 20 tahun. Hanya beda dengan Pak Tin. Pak Tin tetap jadi Muhammadiyah. Sekarang saya kembali jadi NU. Saya ditunjuk oleh Kiai Miftahul Ahyar periode yang lalu menjadi wakil Rois Surya NU Jawa Timur. Sekarang ini menjadi anggota Mustasyar NU di Jawa Timur. Jadi masih ada bedanya dengan Pak Tin ini saya ini. Saya lalu ketemu Gus Solah kira-kira 5 tahun yang lalu yang agak serius ini. Rupanya Gus Solah tertarik dengan pandangan-pandangan saya yang mencintai pesantren itu. Saya ketika itu Gus Solah menawari saya, apakah Prof Imam berkenan mau bergabung di Tebu Ireng, khususnya di Universitas Hasyim Asy'ari.
Saya waktu itu diam, saya mikir, bukan saya mikir karena itu berat, tetapi saya mengenalkan kepada Gus Solah, Gus, saya ini tidak punya bekal Gus untuk bergabung di pesantren Tebu Ireng ini. Wong saya ini kan anaknya kiai kecil di pedesaan, saya bilang begitu. Tapi memang Gus, saya ini dibimbing oleh orang tua saya, ayah saya, ibu saya selalu mencintai kiai. Ini saya kira modal saya itu. Ketika saya masih di rumah, belum kuliah di perguruan tinggi, di rumah itu ada fotonya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, fotonya Kiai Wahab Hasbullah, dan seterusnya. Manakala kelihatan foto itu menceng gitu kan, nggak tahu kenapa menceng, atau kena sawang, agak kotor, lalu kemudian segera saya benarkan. Saya selalu ditegur oleh ayah saya dan ibu saya. Katanya saya kurang hormat kepada ulama, para kiai katanya itu. Itu yang, maka lalu saya mikir, barangkali saya diajak untuk bergabung di Tebu Ireng ini karena saya punya modal. Modalnya apa? Membenarkan foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ada di rumah itu. Saya kira. Akhirnya lalu hati saya mencintai pesantren. Ketika saya memimpin UIN Malang, saya di Muhammadiyah 20 tahun. Ikut memimpin di sana, lalu menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama 16 tahun, 4 periode. Waktu itu saya terus terang kebingungan antara satu idealisme perguruan tinggi Islam dengan kenyataan yang ada di lapangan. Saya selalu mendengar Menteri Agama mulai Profesor Mukti Ali, lalu sampai kepada Pak Menteri-Menteri berikutnya, selalu mengatakan bahwa ada 2 kelemahan di perguruan tinggi Islam itu. Apa itu? Satu adalah bahasa katanya, tidak bisa membaca kitab kuning katanya. Yang kedua seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama tadi, soal metodologi. Saya katakan, saya mempelajari waktu itu. Misi, visi, tujuan didirikannya perguruan tinggi Islam di Indonesia itu sebetulnya bagus sekali. Ialah untuk melahirkan ulama yang intelek yang ulama. Kan bagus sekali itu. Ulama yang intelek yang ulama. Tapi seperti yang disinyalir oleh Pak Menteri beberapa periode, selalu mengatakan baca kitab saja belum bisa. Lalu kalau membaca kitab saja itu belum bisa, bagaimana disebut sebagai seorang ulama? Disitulah lalu kemudian saya berjuang keras, berusaha gimana perguruan tinggi Islam itu bisa melahirkan ulama. Sebab selama ini yang juga dinilai oleh banyak orang, lulusan itu kok tidak ulama dan juga tidak intelek. Tidak intelek dan juga tidak ulama. Sepertinya lalu tidak jelas. Lah kalau itu tidak jelas, itu terus dipertahankan terus menerus, lalu jadi apa? Untung saya itu menemukan buku yang ditulis oleh Bapak Profesor Mukti Ali, Menteri Agama tahun 70-an. Di situ ada kalimat yang begitu indah menurut saya. Profesor Mukti Ali menulis dalam buku kecil itu mengatakan tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Saya lalu kemudian berpikir,
Kalau begitu benar. Perguruan tinggi Islam tidak melahirkan ulama itu benar. Wong memang ulama itu dari pesantren, perguruan tinggi Islam itu bukan pesantren. Tetapi waktu itu saya tidak putus asa. Maka saya kemudian mencoba untuk membuat pesantren di perguruan tinggi. Di Malang ini saya buat perguruan tinggi milik pemerintah, maka lalu kemudian dalamnya saya buat pesantren. Ternyata membuat pesantren bukan barang mudah. Lebih mudah membuat sekolah daripada membuat pesantren. Kalau membuat sekolah itu gampang. Pokoknya yang itu ada gedungnya, ada ruangnya, ada kursinya, ada papan tulis, mungkin juga ada laboratorium, ada kurikulumnya, gurunya disuruh ngajar berdasarkan kurikulum itu. Tapi ternyata kalau pesantren tidak begitu. Di pesantren ini yang ngajar memang harus orang-orang yang betul-betul tidak saja paham, tetapi juga bisa menjalaninya. Kalau enggak nanti kena penalti. Kalau di perguruan tinggi, di sekolah, yang penting ada bukunya, gurunya disuruh menerangkan. Apakah itu jelas keterangannya karena dia tidak punya pengalaman, pokoknya yang penting waktu yang ditentukan bisa dilalui, waktu yang ujian. Di pesantren tidak begitu. Bahkan di kampus-kampus itu kadang-kadang juga lucu. Orang yang tidak pernah punya pengalaman, lalu kemudian juga disuruh ngajar. Orang yang tidak punya peternak, karena di situ bergabung dengan fakultas peternakan, disuruh ngajar ternak, padahal dia sendiri tidak pernah punya ternak. Pertanian juga begitu, teknologi juga begitu, bahkan ekonomi. Mestinya ngajar ekonomi itu kan orang yang tidak banyak utang. Akhirnya lalu kemudian mengajar tentang pertanian, tentang ekonomi, tentang peternakan. Kalau disuruh diskusi tentang ternak, sehari nggak habis-habis. Tapi kalau disuruh berternak, lalu ternaknya dijual. Ini kan lucu ini jadinya. Tidak seperti di pesantren. Di pesantren ini kalau tidak jalani dulu, maka lalu kemudian tidak boleh kena penalti. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Jadi lebih berat di sini. Karena itulah maka memang pendidikan yang terbagus itu untuk di Indonesia menurut saya adalah pesantren. Dan itulah yang saya buat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukan pesantren meniru kampus, tapi kampus saya ajak untuk meniru pesantren. Hanya lalu kemudian macam-macam komentar, Prof Imam bukan kiai kok membuat pesantren. Pesantren itu mesti harus ada sejarah, dia bilang. Saya tidak peduli. Alhamdulillah, dengan saya berteguh karena saya mencintai pesantren. Yang itu karena berkah saya membenarkan foto itu tadi itu kan. Foto nih Hadratus Syekh, kayak Abdul Hasim Asy'ari, kayak Wahab Zabullah, maka alhamdulillah. Dan ternyata memang kalau sudah ada pesantrennya bisa teratasi. Ketika saya menjadi rektor di situ, setiap wisuda selalu mahasiswanya yang paling bagus, yang paling tinggi indeks prestasinya adalah mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Pernah mahasiswa fisika nilainya paling bagus, dia hafal Al-Quran 30 juz. Matematika nilai terbagus, hafal Al-Quran 30 juz. Berikutnya matematika lagi. Lalu berikutnya lagi mahasiswa ekonomi. Dan bahkan ada mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz,
menulis skripsi itu 9 bahasa. Ada bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan karena dari pesantren Banyuwangi dia alihkan skripsinya dengan bahasa Osing, bahasa Banyuwangi sana, sampai saya kesulitan untuk mencari penguji. Umpama jadi rektor itu harus nulis skripsi 9 bahasa, hafal Al-Quran 30 juz, saya mungkin lebih baik pulang saja ke kampung. Saya tidak. Karena itulah maka anak pesantren ini, anak pesantren itu. Itulah sebabnya dari pandangan-pandangan saya ini, Gus Solah meminta saya untuk menjadi ketua yayasan Universitas Hasyim Asy'ari di sini sejak 5 tahun yang lalu. Karena itulah barangkali beliau Bapak Abdul Hakim meminta saya untuk yang keempat ini genepi, agar yang 2 tadi NU terus, yang 2 berikutnya Muhammadiyah, tapi yang 1 tetap Muhammadiyah, yang 1 kembali NU, maka lalu kemudian menjadi genap. Hadirin yang berbahagia, karena tadi ada mau itu hasanah, barangkali ada sedikit ini. Tadi saya terhenyak ketika MC yang pertama kali yang kami muliakan, yang kami hormati, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid. Saya terhenyak, apa lupa gitu. Tapi setelah saya renung-renungkan, justru benar sebetulnya itu. Hanya kenapa itu benar? Orang itu kan kalau meninggal, wafat, itu kan disebut pulang, disebut kembali, disebut mantuk, disebut wangsul, disebut mulih, disebut kundur, kapundut. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah roji'un, kembali sebetulnya. Yang wafat, yang mati itu adalah jasadnya sebetulnya. Tetapi ruh yang itu merupakan cahaya, itu sebenarnya tidak pernah mati. Masih ada beliau itu secara ruh. Ruh tidak pernah mati. Karena itu kalau beliau lalu kemudian dikatakan yang kami muliakan Bapak Dr. Insinyur Salahuddin Wahid, roh beliau masih mendengar sebenarnya itu. Roh beliau itu masih mendengar. Karena beliau itu hanya kapundut. Jasadnya memang sudah dimakamkan di tempat itu. Tetapi roh beliau itu adalah sudah kembali, sudah kapundut, sudah rojiun. Lalu kalau itu pulang, lalu ketika itu pulang itu maknanya apa? Kembali, rojiun itu apa? Manusia itu terdiri dari 2 unsur sebetulnya itu. Ialah jasmani, yang kedua adalah ruhaninya ini. Jasmani dan ruhani. Jasmani karena berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Kita semua ini suatu saat nanti akan kembali. Jasadnya karena berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Dan tatkala kita kembali ke tanah, tentang jasmani kita tidak perlu khawatir. Jangan-jangan jasmani kita nanti akan tersesat, salah jalan. Tidak mungkin salah jalan, tidak perlu dipikir. Kenapa? Karena akan diantar oleh tetangga, bahkan dipikul. Masa dipikul lalu kemudian keliru? Kalau keliru, yang salah bukan yang dipikul, tetapi adalah yang mikul sebetulnya. Itu adalah persoalan jasmani. Lalu kalau itu persoalan ruhani, roh kita ini nanti akan kembali kemana itu? Roh kita ini akan kembali kemana? Apa lalu kemudian kembali ke kuburan? Asalnya kan bukan dari kuburan.
Padahal namanya kembali. Kembali ke tempat yang dulu dia pernah ada di situ. Lalu kembali kemana kalau begitu roh kita ini? Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang indah sekali. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan dengan aku tiupkan ruh. Dari mana itu ditiupkan ruh ini? Disitulah kita kembali. Ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kita mengenal satu tempat yang tadi kita harus mencintai Muhammad itu sebagai seorang Rasul utusan Allah. Tempat yang mulia itu di mana? Tempat kembalinya ruh. Tempat mulia itu adalah, kalau kitab Taurat menyebutnya adalah jantung alam. Kalau kitab Zabur menyebutnya adalah pusat dunia. Kalau Injil menyebutnya sumbu alam. Kalau kitab Quran menyebutnya adalah rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa ikut-ikut menamakan ialah pusering bumi. Disitulah sesungguhnya pangkalan ruh. Karena itu kalau kita sholat, maka lalu kita akan menghadap ke situ. Dan seharusnya bukan hanya menghadap, tetapi hati kita seharusnya ada di tempat yang mulia itu. Ialah di Baitullah, ialah di jantung alam, ialah di sumbu dunia ini. Di situ sebetulnya. Karena itu bagi orang yang soleh, orang yang soleh dan solehah, orang yang selalu beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlakul karimah, maka beliau yang sehari-hari sholat sama artinya dengan sehari-hari telah kembali. Sehari-hari beliau sholat, maka sehari-hari beliau kembali. Karena itu tatkala innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ghosolah sudah tahu tempat kembali. Tempat kembalinya ruh. Dan orang yang soleh dan solehah punya iman yang kokoh sebagaimana yang saya dengar dari guru saya waktu saya kecil. Maka tidak lagi dicabut, tetapi adalah dijemput. Dengan bahasa yang begitu indah. Ialah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya yakin seyakin-yakinnya Ghosolah tidak ada di sini ruhnya, tapi Ghosolah sudah diterima kembali oleh Allah dan Rasulnya di Baitullah. Beliau sudah menikmati kebahagiaan yang luar biasa karena iman dan amal soleh beliau itu. Itulah rumah Allah yang disebut dengan Baitullah. Karena itu para santri, ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi disebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikuti Rasul. Itulah sebetulnya adalah orang takwa, yang itu adalah dicontohkan oleh Kiai Haji Sholahuddin Wahid. Karena itu maka sebenarnya kalau orang itu sudah sholat 5 kali sehari semalam, dan ketika sholat sudah menghadap ke rumah, atau sholat sudah menghadap ke rumah, ke Baitullah, ke jantung alam, ke pusat dunia, ke sumbu alam. Orang Jawa mengatakan ke pusering bumi. Maka sebetulnya tidak ada masalah. Kita sehari-hari sudah pulang lewat sholat itu, kecuali tatkala kita sholat, kita yang kita pikirkan bukan apa-apa,
tetapi mikirkan yang tidak-tidak. Begitu Allahu Akbar, teringat HP. Allahu Akbar, teringat mall. Allahu Akbar, teringat pekerjaan. Sama artinya dengan melupakan rumah sebenarnya. Tetapi konsep rumah ini, apalagi saya diskusi dengan Gus Solah, begitu penting konsep rumah ini. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah juga sebagai pembinaan akhlak. Karena itu saya pernah matur pada Gus Solah, Gus, manusia itu sesungguhnya punya 3 rumah. Rumah pribadi, rumah komunitas, rumah untuk seluruh umat manusia. Rumah pribadi itu harus ditempati dan dirawat. Kalau rumah itu tidak dirempati, maka bukan rumahnya yang rusak, orangnya juga rusak. Karena itulah orang yang meninggalkan rumah tanpa pamit, maka disebut dengan sebutan yang kurang bagus. Biasanya disebut minggat. Orang yang tidak pernah di rumah itu disebut minggat. Disebut bambung, disebut gelandangan, disebut pang. Anak pang itu kan anak yang tidak punya rumah. Konotasinya kurang bagus. Karena itu rumah harus kita tempati kalau kita ingin menjadi bagus. Kita selain punya rumah pribadi, punya rumah yang nomor 2, ialah komunitas, masjid. Masjid ini adalah rumah yang kedua yang selalu harus kita tempati. Di pesantren, pesantren beda dengan sekolah. Saya beberapa waktu yang lalu agak berintrospeksi. Teman saya mengatakan bahwa pendidikan itulah untuk membangun akhlak katanya. Membangun karakter. Lalu saya diingatkan oleh teman, apa betul pendidikan itu bisa membangun karakter, bisa membangun akhlak? Lalu kemudian teman saya menanyai saya, coba Prof Imam, anak TK sama anak SD itu nakal mana? Katanya podo nakali. Tapi katanya SD itu lebih nakal daripada anak TK. Kalau dibanding SMP, SMP katanya lebih nakal. Dibanding SMA, SMA katanya lebih nakal. Dibanding S1, saya tidak tahu. Tapi jangan diteruskan karena saya S3. Ternyata pendidikan dalam soal akhlak itu makin tinggi, itu bukan makin bagus. Kenapa? Karena bukan pesantren. Kalau pesantren, maka lalu kemudian sehari-hari diingatkan akan rumahnya. Ialah di rumah pribadi dan di rumah masjid itu. Itulah yang sebetulnya menjadi bagus. Karena itu dalam satu diskusi saya ditanya, gimana memperbaiki ini? Dekatkanlah anak-anak itu dengan kitab suci Al-Quran. Dekatkanlah anak-anak itu dengan tempat ibadah. Dekatkanlah anak-anak itu dengan para kiainya. Kalau anak itu dekat dengan kitab suci Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan para kiai, insya Allah itu akan menjadi bagus. Lah, rumah yang ketiga adalah Baitullah. Di dalam Al-Quran disebut inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan hudan lil alamin. Saya pernah membaca buku, ternyata umat yang rusak ini karena melupakan rumah ini. Rumah pribadi, rumah masjid, Baitullah. Ada 124.313 nabi dan rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 itu semua mengajak kepada rumah. Semua ngajak mengingat rumah Allah ini, Baitullah ini. Dan dengan mengingat di Baitullah ini, maka akhlak menjadi bagus. Penyakit hati fi qulubihim maradun, maka akan dikatakan di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghilin, penyakit iri, dengki, takabur dan seterusnya. Di mana itu? Di satu tempat
yang di bawahnya mengalir sungai Kausar, Zam-Zam itu. Rumah. Ini yang pernah saya diskusikan sama Gus Solah. Dan lalu Gus Solah setuju. Kalau begitu spiritual, tidak saja di pesantrennya, tetapi juga di perguruan tinggi, itu harus dikembangkan seperti itu. Namun sayang, Gus Solah yang begitu bersemangat, siapa kita yang tidak gelo, yang tidak sedih, yang tidak susah, tatkala mendengar Gus Solah dipanggil oleh Allah, bahwa ketika Gus Solah sudah berada di sini selama 14 tahun, pesantrennya semakin maju, perguruan tingginya juga semakin maju. Beberapa waktu yang lalu saya diajak bicara oleh Gus Solah, Prof Imam, ini pertumbuhan kuantitasnya itu terlalu cepat katanya beliau. Sekarang mahasiswa baru sudah 1000 lebih katanya itu. Padahal yang kita prediksi dulu tidak secepat ini. Apa artinya ini? Pondok pesantren ini semakin disayang, dikasih dan disayang oleh masyarakat. Dan tentu apa yang dikasih dan disayang oleh masyarakat akan dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Moga-moga pesantren ini walaupun ditinggal oleh Gus Solah masih tetap maju, masih tetap berkembang, masih tetap menjadi pusat pengembangan peradaban di Indonesia ini. Saya selalu mengatakan, Gus, pesantren ini berbeda dengan pesantren yang lain. Kalau pesantren ini, Tebu Ireng ini dirasa dimiliki oleh orang mulai dari Aceh dan Papua, Papua sampai Aceh. Karena itu kalau pesantren ini maju, maka yang suka, yang bahagia adalah semua masyarakat muslim yang ada di Indonesia ini. Tetapi kalau pesantren ini ada sedikit misalnya stagnan, maka yang susah, yang nyesel, yang merasakan tidak suka adalah orang dari Papua sampai Aceh ini. Karena itu Gus, ini harus tetap maju, ini harus tetap berkembang, ini harus menjadi tauladan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia bahkan di dunia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.